Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ayuhat tullab wa talibat, ahlan wa sahlan. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang at-tarkib atau al-qawaid, yaitu struktur kalimat. Baik, di dalam materi kita kali ini yang akan kita bahas struktur kalimat yang terdiri dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jadi di dalam bahasa Arab ada dua macam kalimat. Yang pertama namanya adalah al-jumlatul fi'liyah. Secara singkat, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi kalimat tersebut minimal terdiri dari fi'il bisa kita katakan perbuatan, dan fa'il atau pelaku. Kemudian yang kedua, al-jumlatul ismiyah. Jumlah ismiyah ini maksudnya adalah kalimat yang terdiri daripada mubtada dan khobar. Jadi mubtada itu terdiri daripada isim atau kata benda, dan khobar itu minimal ada mubtada, ada khobar. Baik. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama, kalian bisa memahami pengertian susunan gramatikal yaumiyatina dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengubah jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah. Baik, ini yang pertama, al-jumlatul fi'liyah. Pengertian jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Adapun fi'il yang mengawalinya bisa berbentuk fi'il mudhari, fi'il madi, atau fi'il amar. Jadi kalimat tersebut intinya diawali dengan fi'il atau kata kerja. Baik itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menunjukkan terjadinya perbuatan itu di masa sekarang atau akan datang. Misalnya yazhabu. Atau fi'il madi. Fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya perbuatan di masa lampau. Misalnya zahaba. Atau fi'il amar. Fi'il amar ini adalah kata kerja perintah menyuruh, misalnya idhab. Jadi jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau diawali oleh fi'il. Nah, fi'ilnya itu bisa fi'il madhi, fi'il mudhari, ataupun fi'il amar. Baik, perhatikan contoh. Ini contoh jumlah fi'liyah. Misalnya sarol qitaru. Saro artinya telah berjalan. Al-qitaru kereta api itu, atau kereta api itu telah berjalan. Ini saro ini termasuk fi'il madhi. Nah, fa'ilnya siapa? Al-qitaru. Ini karena kalimat tersebut didahului oleh fi'il, yaitu fi'il saro. Nah, maka jumlah atau kalimat tersebut disebut dengan jumlah fi'liyah. Ini boleh dibalik. Nah,
boleh dibalik. Al-qitaru sara, boleh. Tapi ini namanya bukan jumlah fi'liyah lagi, akan tetapi berubah menjadi jumlah ismiyah. Kemudian contoh yang kedua, yasirul qitaru. Yasirul qitaru. Nah, yasiru fi'il mudhari, fa'ilnya tetap al-qitar. Kemudian yang ketiga, ini contoh yang diawali fi'il amar. Iqra al-kitaba. Bacalah buku itu. Jadi fi'ilnya adalah iqra, yaitu fi'il amar. Kemudian fa'ilnya ada di dalam iqra, yaitu dhamir anta. Sedangkan al-kitaba dia menjadi maf'ul bih atau objek. Baik, kita lanjutkan. Al-jumlatul ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda, berkedudukan sebagai mubtada. Adapun kalimat setelah mubtada disebut dengan khobar. Akan tetapi terkadang kalimat yang kedua adalah subjek dan objek. Nah, jadi jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda atau isim. Itu di antara ciri isim itu ada alif lam, nama orang, isim dhamir, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada kalimat sesudahnya, itu disebut mubtada. Tapi kadang-kadang bisa khobar itu terdiri dari subjek dan objek. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Struktur penyusunan jumlah ismiyah disebut dengan mubtada atau subjek, dan khobar disebut predikat. Dalam penyusunan jumlah ismiyah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, mubtada harus berbentuk isim ma'rifah dan rofa. Isim ma'rifah itu diantaranya adalah isimnya itu menggunakan alif dan lam, atau nama orang, atau isim isyarah. Itu yang termasuk isim ma'rifah. Yang kedua, khobar harus berbentuk isim nakirah dan rofa jika berubah isim. Nah, khobar itu berbentuk isim nakirah, tidak menggunakan alif lam dan rofa. Rofa itu diantara cirinya adalah baris akhirnya itu dhammah. Khobar harus sealur dengan mubtada dari sisi jenis mudzakkar dan muannas, dan jumlah mufrad, muannas, dan jamak. Nah, jadi mubtada dan khobar itu harus sesuai. Misalnya mubtadanya muzakkar, maka khobarnya pun juga muzakkar. Dan sebaliknya, jika mubtadanya itu muannas, maka khobarnya pun juga muannas. Nah, ini contohnya. Asyari'u muzdahimun, jalan itu macet. Nah, asyari mubtada, kemudian rofa, ciri rofanya baris akhirnya itu dhammah, asyari'u. Kemudian ma'rifah yang menggunakan alif lam. Kemudian muzdahimun itu menjadi khobar. Nah, khobarnya itu nakirah, tidak menggunakan alif dan lam. Kemudian juga rofa, dhammah, tapi di sini dhammatain karena tidak pakai alif lam. Jadi isim yang tidak menggunakan alif lam itu boleh bertanwin ya. Kalau menggunakan alif lam tidak boleh pakai tanwin. Al-waladu naimun, anak itu sedang tidur. Al-waladu mubtada, sedangkan naimun menjadi khobar. Baik, jenis kalimat. Misal jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il atau predikat, kemudian fa'il subjek. Kemudian jumlah ismiyah terdiri dari mubtada. Mubtada itu isim ma'rifah, kemudian rofa. Sedangkan khobar nakirah, rofa, kemudian bersesuaian dengan mubtada. Nah, ini contohnya. Ada jumlah fi'liyah, kemudian ada jumlah. Jadi jumlah fi'liyah itu bisa diubah menjadi jumlah ismiyah ataupun sebaliknya. Misalnya yartadi thalibu malabisal madrasati. Siswa itu memakai seragam sekolah. Nah, ini termasuk jumlah fi'liyah karena awalnya adalah fi'il, yaitu yartadi. Fi'ilnya fi'il mudhari. Kemudian ini bisa
diubah menjadi jumlah ismiyah, yaitu dengan mendahulukan kata at-talib. At-talibu yartadi malabisal madrasati. Artinya sama ya. Siswa itu sedang memakai seragam sekolah. At-talibu. Cuman at-talibnya di awal. Jadi isim yang di awal jadi mubtada, yartadi itu jadi khobar. Dan seterusnya. Nah, ini contoh yang terakhir. Utali'ud durusa lailan. Utali'u. Saya mengulangi pelajaran lailan di waktu malam. Ini jumlah fi'liyah bisa kita ubah menjadi jumlah ismiyah. Caranya itu menyebutkan ana utali'u. Ana utali'u ad-durusa lailan. Artinya sama, saya mengulang pelajaran di waktu malam. Jadi ana utali'u ini jumlah ismiyah, ana mubtada, utali'unya khabar. Sedangkan utali'u ananya dihilangkan itu menjadi jumlah fi'liyah. Nah, perhatikan kalimat berikut dan bandingkan di antara keduanya. Al-madrasatu wasi'atun. At-talibu mujtahidun. Ya kan? Di sini contoh jumlah ismiyah. Al-madrasatu mubtada, wasi'atun khobar. Al-madrasah itu muannas, yaitu karena ada ta marbutohnya, jadi menunjukkan perempuan ya. Al-madrasatu wasi'ah. Jadi mubtadanya muannas, khobarnya pun juga muannas, wasi'atun. Kemudian at-talibu mujtahidun, at-talib itu mubtada, mujtahidun khobar. At-talib mudzakkar, mujtahidunnya pun juga mudzakkar. Al-faslu nazifun, sama ya. At-talibani mujtahidani. Dua orang siswa itu mujtahidani. Mujtahidani ya, tulisannya salah itu. Mujtahidani, hanya tidak pakai alif. Dua orang siswa itu rajin ya. Jadi at-taliban musanna atau tasniyah, dua. Nah, itu jadi mubtada, mujtahidan khobar. Bentuknya pun juga musanna atau tasniyah. Kemudian at-tullabu mujtahiduna. Itu mujtahiduna salah tulisannya ya. At-tullabu mubtada, mujtahidun khobar. At-tullab jamak taksir, banyak, lebih dari dua, dia menjadi mubtada. Mujtahidun jadi khobar, bentuknya pun juga jamak, jamaknya jamak mudzakkar salim. Dan yang lain-lainnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Bapak tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.